Kenapa kita mentauhidkan Allah? Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan misalnya, seperti orang-orang ateis, nggak ada Tuhan, ini semua terjadi begitu saja. Seperti keyakinan orang komunis, orang ateis, kan begitu mereka yakin. Pertanyaan sederhana, kalau begitu, dari mana asal muasal semua ini? Apakah tiba-tiba teman-teman sekalian makanan bisa ada di depan mata kita tanpa ada yang menghidangkannya? Kira-kira tiba-tiba ada rumah tanpa ada yang membangunnya? Tiba-tiba listrik bisa nyala tanpa ada yang mengatur aliran listrik tersebut dan juga yang menyalakannya? Semua jelas depan mata kita. Tidak mungkin semua ini terjadi begitu saja. Banyak orang subhanallah kagum dengan pelukis. Pada saat pelukis itu melukis misalnya Anda duduk di sebelah dia duduk di pinggir pantai, kemudian dia melukis lautan yang di depan mata dia, air kebiru-biruan, ya, dan langit, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa misalnya di situ, ada awan, dia lukis. Anda lihat mirip sekali. Kebanyakan manusia terkagum-kagum dengan pelukis tersebut. Ini sering kali kami kasih contoh supaya menyadarkan kita teman-teman sekarang. Bahkan lukisan yang mirip sekali dengan aslinya itu harganya mahal. Subhanallah, manusia kadang-kadang dangkal pikirannya sampai ke situ saja. Dia lupa kalau si pelukis ini hanya menciplak saja apa yang ada depan matanya. Dan lukisan yang dia buat itu hanya bisa dikenang saja. Oh, ini lukisan di pinggir pantai di satu negara, di satu kota pada tahun sekian oleh pelukis si fulan. Oke, dipajang saja, diperjualbelikan dari tangan ke tangan pindah misalnya. Dan tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirasakan sejuk airnya, nggak bisa dirasakan buah kelapanya, nggak bisa dirasakan terik mataharinya, nggak bisa dengar suara kicauan burungnya, nggak bisa. Tapi di depan mata yang dia ciplak itu, tiap hari kita bisa lihat. Generasi demi generasi manusia merasakan hal yang sama. Kita bisa rasakan sejuknya air lautan, kita bisa rasakan teriknya matahari, kita bisa rasakan manisnya buah kelapa, kita bisa dengarkan kicauan burung yang berterbangan. Itu real, bergerak. Ini cuma lukisan. Mereka puji si pelukis, mereka lupa sang pencipta yang menciptakan itu. Jadi sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau ada orang yang berfaham ateis. Karena bagaimana bisa ada sini semuanya? Nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan. Bahkan dalam diri kita sendiri, ini ada sistem, kita nggak bisa bantah. Contoh misalnya, mata digunakan untuk melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah dan mulut mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kemudian kaki melangkah. Kira-kira teman-teman, ada yang bisa alih fungsikan ini? Misalnya, mata digunakan untuk makan, telinga digunakan untuk melihat, hidung digunakan misalnya untuk mendengar. Nggak mungkin. Tidak bisa. Berarti kan ada satu sistem yang ada dan kita tidak bisa bantah.